Pertanyaan tentang perpuluhan selalu memicu perdebatan, terutama di tengah realitas ekonomi modern yang semakin kompleks. Banyak orang bertanya, apakah kewajiban memberi 1/10 dari penghasilan masih berlaku bagi orang percaya saat ini, ataukah itu hanya aturan perjanjian lama yang tidak lagi mengikat di zaman anugerah? Untuk menjawabnya dengan jujur, kita perlu kembali pada Alkitab, bukan sekadar tradisi gereja atau kebiasaan turun-temurun. Perpuluhan pertama kali muncul jauh sebelum hukum Taurat diberikan. Dalam Kejadian 14, Abraham memberikan 1/10 dari rampasannya kepada Melkisedek. Ini terjadi ratusan tahun sebelum Musa menerima hukum di Gunung Sinai. Artinya, konsep memberi 1/10 tidak bermula dari Taurat, melainkan dari sikap hati seorang yang menghormati Allah. Demikian juga Yakub dalam Kejadian 28 bernazar akan memberikan 1/10 kepada Tuhan jika Tuhan menyertainya. Pada tahap ini, perpuluhan bukanlah kewajiban hukum, melainkan respons pribadi terhadap berkat dan penyertaan Allah. Namun kemudian, dalam Perjanjian Lama, perpuluhan dilembagakan secara resmi melalui hukum Musa. Bangsa Israel diperintahkan memberikan 1/10 dari hasil tanah dan ternak mereka untuk menopang suku Lewi yang tidak memiliki warisan tanah, serta untuk pelayanan di kemah pertemuan dan bait Allah. Selain itu, ada juga perpuluhan untuk perayaan keagamaan dan untuk membantu orang miskin, janda, yatim piatu, dan orang asing. Jadi sebenarnya sistem perpuluhan Israel jauh lebih luas daripada sekadar 10% tahunan. Jika dihitung keseluruhan, jumlahnya bisa lebih besar. Disinilah pentingnya memahami konteks. Perpuluhan dalam Taurat adalah bagian dari sistem nasional dan keagamaan Israel. Itu bukan hanya soal ibadah, tetapi juga sistem sosial dan ekonomi. Ketika bait Allah masih berdiri, perpuluhan berfungsi sebagai penopang penuh bagi para imam dan pelayan Tuhan. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Menariknya, Yesus memang menyebut perpuluhan, misalnya dalam Matius 23:23, ketika ia menegur orang Farisi yang teliti memberi 1/10 dari rempah-rempah kecil, tetapi mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus tidak menolak praktik perpuluhan mereka, tetapi menekankan bahwa memberi secara ritual tanpa perubahan hati adalah sia-sia. Fokus Yesus bukan pada angka, melainkan pada sikap batin. Namun setelah kebangkitan Yesus dan lahirnya gereja mula-mula, kita tidak lagi menemukan perintah eksplisit kepada jemaat untuk membayar perpuluhan 10%. Rasul Paulus yang banyak menulis tentang kehidupan jemaat tidak pernah menetapkan angka tertentu. Sebaliknya, ia menekankan prinsip memberi yang lahir dari kerelaan hati. Dalam 2 Korintus 9:7, Paulus berkata bahwa setiap orang hendaklah memberi menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gereja mula-mula bahkan melangkah lebih jauh. Dalam Kisah Para Rasul, kita melihat jemaat saling berbagi, menjual milik mereka, dan membantu yang berkekurangan. Pola ini tidak diatur oleh persentase tertentu, tetapi digerakkan oleh kasih, solidaritas, dan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dari sini kita melihat pergeseran penting. Dalam Perjanjian Lama, perpuluhan adalah kewajiban hukum. Dalam Perjanjian Baru, memberi menjadi ekspresi kasih dan iman. Fokusnya berpindah dari aturan eksternal menuju transformasi hati. Lalu, apakah ini berarti perpuluhan tidak relevan sama sekali? Tidak sesederhana itu. Perpuluhan bisa tetap relevan sebagai prinsip disiplin rohani. Memberi secara teratur, termasuk dengan patokan 10%, dapat membantu orang percaya belajar setia, tidak melekat pada uang, dan mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Bagi banyak orang, 10% menjadi titik awal yang praktis untuk melatih kemurahan hati. Namun masalah muncul ketika perpuluhan diajarkan sebagai kewajiban mutlak, bahkan sebagai syarat berkat atau keselamatan. Ada gereja atau pengajar yang menyatakan bahwa jika seseorang tidak memberi perpuluhan, maka pintu berkat akan tertutup. Hidup akan dikutuk atau doa tidak dijawab. Pola pengajaran seperti ini lebih dekat dengan logika Taurat daripada semangat Injil. Dalam Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah hukum, melainkan di bawah anugerah. Memberi bukan alat untuk memaksa Tuhan memberkati kita, tetapi respons syukur atas kasih karunia yang sudah kita terima. Berkat terbesar orang percaya bukanlah materi, melainkan keselamatan dan hubungan dengan Allah. Selain itu, konteks zaman sekarang juga berbeda. Banyak jemaat hidup dengan penghasilan
penghasilan pas-pasan, menghadapi biaya hidup tinggi, cicilan, dan tanggung jawab keluarga. Di sisi lain, ada juga yang sangat diberkati secara finansial. Prinsip Alkitab menekankan keadilan dan kepedulian, bukan angka seragam untuk semua orang. Yesus sendiri memuji janda miskin yang memberi 2 peser, karena ia memberi dari kekurangannya, sementara orang kaya memberi dari kelimpahannya. Jadi ukuran Allah bukanlah jumlah, melainkan pengorbanan dan ketulusan. Gereja masa kini memang membutuhkan dana untuk operasional, pelayanan, misi, dan membantu sesama. Itu tidak bisa disangkal. Alkitab juga mengajarkan bahwa pelayan Tuhan patut mendapat nafkah dari pelayanannya. Namun cara mengajarkannya seharusnya berangkat dari transparansi, kasih, dan ajakan untuk bertumbuh dalam kemurahan hati, bukan tekanan atau rasa takut. Kesimpulannya, perpuluhan sebagai aturan hukum 10% tidak lagi diwajibkan secara eksplisit dalam perjanjian baru. Tetapi prinsip memberi tetap sangat relevan. Orang percaya dipanggil untuk memberi dengan sukacita, secara bertanggung jawab, dan sesuai kemampuan sambil terus belajar murah hati. Jika seseorang memilih memberi perpuluhan 10% sebagai komitmen pribadi kepada Tuhan, itu baik. Namun jika seseorang memberi dengan persentase berbeda karena kondisi hidupnya, itu pun sah di hadapan Allah, selama dilakukan dengan hati yang tulus. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah aku sudah memberi 10%, melainkan apakah hidupku mencerminkan kasih, ketaatan, dan kepercayaan kepada Tuhan, termasuk dalam hal keuangan. Sebab iman sejati tidak diukur dari angka, tetapi dari hati yang rela dipimpin oleh Allah dalam segala aspek kehidupan.